bisa nggak nih kita lawan Irak? Iya. Ya mungkin faktornya dua, mentality dan juga mindset. Jadi kalau menurut Rifki, Pak Erick Thohir itu berusaha memberikan kebahagiaan kepada warga pecinta sepak bola di ya. Indonesia gitu. Kalau kita ngeributin VAR di dua pertandingan itu, tapi kok kita diem aja ketika lawan Korsel? Oh iya juga. Ya kan kita ditolong dalam tanda kutip, ditolong juga nama VAR. Maupun itu naturalisasi atau bukan, tetap bendera Indonesia yang dipajang. Kalau Rifki happy sih. Ketika lawan Uzbek, Rizky Ridho memang menurut saya emang harus kartu merah. Iya. Tapi kalau Pak Erick Thohir ajak saya mau. Balik lagi. Ini Corner here for Indonesia. Just moments later, they've taken it short, whipped in towards the near post. Comes up back out to Jeddah. Walaupun pada saat saya lihat, saya nggak langsung merayakan. Enggak. Takutnya cek VAR lagi. Benar. Enggak, gue yakin banyak banget tuh yang tar dulu gitu kan, cek VAR dulu, ternyata nggak cek VAR. Iya. Dan sebetulnya itu bisa dicek VAR juga. Karena posisi Kerry Stroyer kan depan kiper. Itu suka dicek juga. Karena ngalingin. Apakah dia ngalingin apa enggak? Kemarin tuh pas agak lama, ini bakal VAR nggak ya? Kalau aduh, mimpi buruk nih kalau VAR lagi gitu. Sempet ragu kan, pasti kan, apalagi. Jadi sekarang kita nonton bola, gol tuh kita belum bisa merayakan. Belum. Tunggu, jangan senang dulu. Cek VAR dulu, cek VAR dulu. Anda menyaksikan Politik 442 bersama kami berempat hari ini. Ada saya Timothy. saya Bayu Sutiono. Dan Nah, ada di coach tengah siapa kita hari ini? ada coach kita. Kita biasanya manggil semua narasumber di sini coach. Oh, oke. Jadi ini ada Coach Sabto Haryo dan juga Saya Rifki Bala. Coach Rifki. Coach Rifki. Thank you. Kita Jadi tepuk lu udah tangan dong resmi jadi coach ya? buat Rifki. Oh, udah resmi sama- jadi coach ya? Dengan Iya, pakai ini, resmi. udah resmi jadi coach. Tapi nggak musuh sama Bung Towel kan? Bung Towel. Enggak ada. Ini aja musuhnya tetap ini. Musuh bebuyutan. Iya, ini nggak apa-apa. Kemarin Bung Toel nggak ngerasa ada musuh kok. Nggak ada Cuma ya? yang ngerasa musuh sama dia banyak. Ya, Bung Toel Sampai pemain timnas ya, sampai. ngeladenin. Jadi kita baru saja menyaksikan, pasti juga banyak yang baru saja menyaksikan harapan Indonesia untuk masuk ke Olimpiade yang ternyata pupus di tangan Irak. Kita untuk- puter gol kita aja. Ya, Kita anggap aja 1-0 udah. Iya. Sampai selesai. Jadi saya langsung tiup jadi- gitu ya. Langsung tiup aja. Jadi waktu lawan Uzbek kan kita sempat gol tuh satu, Iya, ya kan? Ferrari. Toh, Ferrari. terus di VAR. Hmm. Nah, kita kena prank, ya kan? Kenapa? Ya? Wah, itu yang nonton nobar di GBK. Udah lihat loncat-loncat. cuplikannya, Mas flare Bayu, udah nyala. Mas Bayu. Lo udah gimana? Lu Lo ngapain? Gue nonton berdua nyokap. Ya, Jadi gue berdua nyokap nih. Eh, Kan kalau nonton sama nyokap kan tahu sendiri kan. Ini Iya. kenapa? Begitu gol kan gue ngeren, wah, tos sama nyokap, yes, gitu kan. Begitu udah gol, Lagi lihat VAR. bini gue di atas kan lagi tidurin anak. eh, Sayang gol. Iya gol, 1-0. Mantap kata dia gitu. eh, Nyokap udah nanya. Ternyata di VAR kan. Iya. Nah, Jadi VAR 0-0. checking. Dia nggak terima. Dia nggak mau. Gimana sih orang tadi udah masuk kok bolanya? Kenapa? Enggak mah ini gini jelasin panjang lebar. Dengan udah lesu ya, udah letih lesu gitu kan. Naik ke atas ke kamar. Gimana sayang? Menang. Kalah. Berapa kosong? 2-0. Loh kan tadi udah gol. Aduh, udah males jelasinnya. Udah males jelasin. Kamu buka Instagram, buka TikTok, coba kamu lihat aja. Udah capek jelasinnya gitu. Udah capek ya. Kamu cuci muka, mau tidur. itu udah banyak kecewa sih itu. Iya, Tapi benar. memang Itu Uzbek ya. Itu Tapi Uzbekistan. begitu gol tadi malam 1-0, nggak VAR, kan kita nggak langsung ngejar VAR nggak nih, VAR nggak kira-kira 1-2 menit, nggak ada nih. VAR. Trauma ya? Gol udah nih. Kena prank juga gua. Ternyata kita kebobolan 2-1. Aduh, gua pikir kita lolos loh ke Olimpiade. Ya, Jadi- para pendukung timnas tuh. Ampun, analisanya ampun. gimana sih? Analisanya Pertandingan gimana, terakhir Tok? itu gimana? Sebetulnya kalau kita lihat babak pertama, mainnya tuh udah jauh ya. Kan kemarin ketika ditanya, bisa nggak nih kita lawan Irak? Iya. Ya mungkin faktornya dua, mentality dan juga mindset. Itu kan kayaknya yang hilang ketika kita lawan Waktu lawan Uzbekistan. Uzbek, benar. Lawan Uzbekistan kayaknya mentality kita nggak ada di situ. Iya, iya. Mindset kita pun kayaknya sulit gitu ya untuk bisa meladeni mereka. Padahal kita cuman kehilangan strike kan ya. Iya, strike. Cuman Iya. satu Iya. aja diganti Sananta. Cuman sebelum pertandingan pun, saya sebetulnya udah prediksi kayaknya kita bakal kalah sama Uzbekistan. Kenapa? Karena memang track record mereka di level usia itu memang luar biasa. U17 Iya. Piala Dunia dia ikut. Juara U20 Asia juga.
Di U23 pun mereka sempat juara, sempat finalis, sempat semifinalis juga dalam 3 turnamen terakhir. Jadi urut artinya bagus-bagus ke belakangnya gitu ya. emang mereka pembinaannya oke. Kalau kita bicara level senior, ditambah pendukung wanitanya yang hadir di Doha. Offside. Bikin ini ya. Gue masih ada di kartu gue. Bikin Ada videonya nggak? Ada videonya nggak? bikin fokus blur ya. Bagus belum? Bentar Mas Sato. Bentar. Susah banget keluarin kartunya sih politik Ya, 4-4. pensilnya patah. Nah, tuh. Offside tadi ya. Offside ya. Udah silakan lanjut. Ini nggak pakai VAR dulu. Enggak. Nggak usah, usah. saya cukup Oke, pede oke. dengan video ini. Padahal banyak loh. Ini baru wasit nih, nggak kayak wasit Uzbek. Jangan gol aja. Gol aja. Ya, jadi Iya. emang dari sisi kualitas Ini wasitnya perlu saya gini. Silakan. agak khawatir ketika ketemu Uzbekistan. Iya. Dan terbukti di lapangan kita emang outperform banget ya. Benar Iya sih. Dari sisi kualitas. Waktu lawan bahkan di babak pertama lawan Uzbek, saya kayak kehilangan timnas yang nih kalau mau ngebandingin waktu lawan Korsel Iya, itu. Jordan, Korsel ya dua itu. Iya, terutama Korsel deh, itu nggak kayak timnas Indonesia yang saya kenal. Lepas bola langsung rangsek. Kalau pemain belakang ketinggalan satu, temennya langsung cover. Itu nggak terjadi waktu lawan Uzbek. Jadi saya udah, aduh ini kenapa timnas nih gitu. Udah langsung tuh feel. Saya nggak suka pernyataan itu. Kenapa? Kenapa kalau main bagus dibilang nggak kayak timnas Indonesia? Padahal itu tetap timnas ya. Tetap juga timnas. Istilahnya gitu loh, Itu tim. optimalnya timnas gitu dong. Ini wasit dari mana sih ini pemain? Yang punya kartu gua. lagi. Punya kartu gua. Kayaknya Indonesia terlalu ini Waktu ya, lawan kemarin. Uzbek kayak lawan Uzbek tuh terlalu jagain si hati-hati Faizul itu kali ya kayaknya. coach ya. Faizul Live itu. Sampai 2 loh jagain kalau ngeliat dijagain. Dan kayaknya memang nunggu sih Terlalu kayaknya. fokus ya, Bener nggak gitu coach? ya. Memang nunggu kesempatan buat counter atau gimana coach? Sebetulnya kan kita mau main normal ya, cuman kita dibuat nggak bisa main normal. Nggak bisa, karena gitu kan. Karena kan mungkin dari 2 pertandingan lawan Jordan dan lawan Korea itu kan dua-duanya mereka tampilnya cukup terbuka. Oke. Dalam artian jarak pemain mereka nggak terlalu rapet, jauh-jauhan, ada lubang-lubang yang bisa kita manfaatin gitu. Nah, Uzbek kayaknya mereka mempelajari, wah Indonesia bahaya kalau dibiarkan megang bola. Makanya sama sekali kita nggak dikasih kesempatan untuk pegang bola. 2 detik, 3 benar detik sih. bola hilang. Hilang. Press pertama misalnya masih dipegang Indonesia, datang lagi pemain kedua press. Second ball selalu menang. First touch-nya mereka selalu dapat ke temen yang dioper tuh pasti nggak pernah salah gitu pemain Uzbek. iya. Nah itu mau buat kita nggak bisa nyaman megang bola dan saya rasa ini nih PR terbesar dari Sintayong ketika dia udah nemuin skema pertama dengan ofensif yang luar biasa dilawan tim yang ternyata dari sisi defense pressnya bagus. Ternyata kita kesulitan. Iya. Nah, Irak kemarin juga seperti itu kan. Walaupun- Babak pertama agak kebuka. Nah, Kita bisa main normal. iya, Kita bisa saya merasa oper-operan. bahwa ini comeback nih. Iya. Wah, ini udah mulai nih kelihatan Irak lah juga gitu ya. mainnya nggak yang luar biasa bagus juga Tapi kan. babak ya kedua kan? mereka ngadopsi gayanya Uzbekistan. Kita di press Babak kedua. dibuat agak nggak nyaman lah main bola. Press 2 orang. Memang bukan pressing yang sekali ambil, tapi betul-betul dijagain jarak 1 meter. Pokoknya Nah nggak ini pegang bola pun nggak nyaman lah iya, gitu ya. aliran Susah. bolanya tuh dipotong lah, diminimalisir. Nah, itu yang ngebuat kita ketika lawan Uzbek kita kesulitan dan kemarin di babak kedua kebukti juga mereka menerapkan strategi yang seperti itu, kita nggak bisa keluar dari tekanan. Oke, ditambah belakang kita kerja keras, pemain-pemain tengah kita terpaksa, terutama Nathan banyak turun ke Iya. bawah membantu absennya Ricky Ridho. Ya. Aduh, ampun deh. Itu Bobol Nathan, deh 2 kita. Nathan sih ya memang gua nggak mau bilang kesalahan Hernando karena Hernando mainnya luar biasa Iya. sepanjang turnamen ini menurut saya. Kalau bukan dia Cuma- kipernya Oh, bobolnya udah banyak lebih ya, dua banyak tuh di ya. sini, Iya, banyak iya. di sini gitu. Jadi cuma memang ada slip lah waktu Hernando Iya. maju gitu kan, terus pemain dari Arhan ya waktu itu. Iya. Ya. Nah, si Nathan itu yang nyelamatin akhirnya kan, Betul. nggak jadi gol di kita gitu. Tapi Semua gara-gara wasit itu. semua Kita gitu. harus nyari kambing hitam. Pak. tapi kayak Bukan pertandingan bola, bolanya maksudnya. kita ini musuhnya nih kayaknya nih memang ada 2 kali lah pertandingan ya Qatar sama Uzbek itu kan Uzbek. dibilang wasitnya kok rasanya berpihak pada lawan gitu ya. Tapi menurut gua Uzbek itu kita juga punya keberpihakan kepada kita juga kok. Kenapa? Tiang gol. Berapa kali itu Iya, tiang? iya, 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 Uzbek iya. tuh tiang dulu. Iya, 5 kali mereka kena tiang. 5 kali ada kali itu kena tiang. Iya. Jadi kalau nggak kena tiang tuh udah kebobolan berapa nggak tahu tuh. Jadi lumayan lah. Walaupun wasit tidak berpihak,
tiang bertiang. Ya, itu kalau Tapi tiang ujungnya kalah itu, juga. Ujungnya kalah juga. itu katanya dukun yang kuat tim. Dukunnya apa pecinya tuh? Pecinya Selebrasi juga. itu. Selebrasi pakai iya, peci. dipakai itu. peci. Iya, iya. Lagi rame di Shopee itu di ini. Oh, nggak apa-apa. Belum. Biar Nggak nanti apa-apa. mereka mau sponsor. Taruh Iya. dong di sini. Taruh Shopee. di sini bisa nih. Tokopedia. Ya. Ya, bener. Barang dua-duanya gitu. Toko oren. Barang Toko dua-duanya oren. mana mau. Nah, nih Coach Rifki sama Ya. Coach Sabto, wasit yang kemudian kita sebutlah banyak. Ini kan pertandingan tetap ya. Tentu kita sebagai pendukung timnas Indonesia emang agak kesel sama beberapa putusan wasit dan juga wasit VAR gitu kan. Menurut Coach Sabto Benarkah kita di mencurangi VAR? turnamen ini? Enggak juga sih sebetulnya. Sebenarnya? Maksudnya kalau kita Nggak bisa. Jangan kuning, jangan kartu kuning, jangan kartu jangan kuning, jangan kartu jangan. kuning. Jadi salam dari pemain. Salam dari pemain. Maksudnya pendukung. kalau Salam dari pendukung. kalau kita ngeributin VAR di dua pertandingan itu, tapi kok kita diem aja ketika lawan Korsel? Oh iya juga. Ya kan kita ditolong dalam tanda kutip, ditolong juga nama VAR. Berarti apa, Penaltinya Hubner. Kita udah pendukungnya lemes The Reds kan? tuh Iya, yang iya, marah-marah. iya, betul. Penendang terakhir, lalu golnya mereka yang pertama, itu kan juga VAR juga kan? Iya. Yang mereka nggak jadi, yang di awal-awal mereka bisa bikin gol, tapi dibatalkan karena posisinya mirip dengan apa yang terjadi di pada Ramadan Samanta juga kan? Pemainnya dianggap mengganggu penglihatan dari wasit, Iya. kiper dan juga mengganggu pergerakan dari pemain back untuk menyundul. Waktu lawan lawan Korsel kan pemain kita juga yang nyundul sebetulnya kan. Iya. Tapi kok tetap ini ya dianggap offside ya. Ternyata pemain belakangnya itu ketika mau berduel dia dianggap mengganggu pergerakan pemain kita. Jadi kan sebetulnya kita diuntungkan juga di Iya, situ. iya. Tapi kenapa ada kita keuntungan juga dari wasit dan VAR di pertandingan lain, di beberapa pertandingan kita merasa ada kerugian Iya, gitu. Jadi sebenarnya sama lah ya. sebetulnya sama. Dan ketika lawan Uzbek, Rizky Ridho memang menurut saya emang harus kartu merah. Karena dia open stats, ya kan? Kalau dia nendang, walaupun kena di selangkangannya juga, walaupun kena, tapi dia kakinya masih Tarik begini, kok. tanpa begini, itu nggak akan kartu. Yakin saya itu nggak akan kartu merah. Ya, karena dia Karena dia begini kan ya. ini kan bisa dianggap sebagai sepatunya. upaya ya Sebenarnya itu mencederai kartu lawan. merah itu nggak cukup kalau di VAR sih kalau menurut Rifki ya. Oh. Harus di ronsen itu kayaknya. MLI itu kayaknya. MRI lebih mahal lebih mahal ya. Lebih mahal lagi soal alatnya kan. Tapi memang ada gerakan tambahan nih coach ya kalau Iya, segitu jadi ya. kayaknya kan dia Oh, ada ya? diterusin gitu, maksudnya Kayaknya. Tapi bukan dia langsung narik gitu. sebetulnya narik, cuman nariknya kakinya begini. Itu kan open stance. Dan Kalau- Uzbeknya pemain Uzbek juga ngasih ya coach ya. Kayak nih Maju, tendang nih. malah maju. kayak- kan sama-sama nggak bisa ngerem ya, mungkin sama-sama nggak bisa ngerem dan Rizky Ridho juga terlihat menarik kakinya, tapi setelah Agak di- kakinya fully extended dalam posisi open stance, itu udah pasti Oh, jadi nggak- Kartu kuning. Nggak- Kartu kuning nggak buat seperti- coach ini. Karena melawan juga pendukung timnas. Pokoknya jangan melawan opini pendukung. Iya. Satu Opini lah, kartu. opini bukan kata. Opini aja cukup opini. Lu lawan opini. Gimana tuh? Boleh komen ya yang nonton Politik 442 mengenai Rizky Ridho itu kartu merah apa enggak? Walaupun saya udah lihat semua sih pada bilang enggak, tapi ingatan saya melihat beberapa kali slow motionnya Rizky Ridho bener sih dia agak nahan ya. dia kan nahan dan yang penting Coach tuh Sabto. open stance-nya kan. Iya. Ketika Kelihatan lah niatannya tuh kayak apa gitu Iya, ya. iya. Oh. Dan kalau kita ingat kartu kuning keduanya Ivar Jenner, itu kan juga statsnya yang kena. Ada kan? ya. Kalau kenanya di punggung kaki, depan sisi itu nggak apa-apa. Maksudnya masih bisa diperdebatkan lah. Tapi kalau udah open stats dan statsnya yang kena bagian apapun dari tubuh lawan lawan, atau pemain lawan. itu pasti kartu. Dan Oh. dari Ridho ya kayak gitu jelas merah. Jadi di terakhir waktu lawan Irak ini apa faktor utamanya? Mungkin permainan kita nggak bisa menyamai waktu kita lawan Korea, kan kita bilang Korea ini bagus nih waktu kita lawan Korea. Capaian kah atau apa kira-kira? Apa strateginya memang salah kah atau permainan sudah terbaca kah atau apa gitu? Kombinasi dari tiga itu ya. Satu mental setelah Kena juga ya. lawan Uzbek, Iya. ternyata kita belum bisa Iya. bounce back sebagus itu, terutama dalam 90 menit. Iya. Di awal oke, tapi 90 menit ternyata mentality berpengaruh. Lalu physical juga, Physical. habis main 120 menit lawan Korea, Korsel. terus secara mental bisa mengalahkan Jordania, Qatar sempat keganggu juga, lawan Australia juga sulit. Gabungan dari itu membuat kita ya kelihatan letih ya, terutama Iya. pemain-pemain kunci kita. Hubner, Jenner, Nathan itu kan tampil
dalam tanda kutip menggendong tim ya. Maksudnya mereka terlihat sekali kualitasnya sedikit di atas pemain-pemain kita gitu kan. Jadi mereka kelihatan kelelahan di situ, ya impact-nya jadi keseluruhan pada tim. Yang terakhir ya saya bilang tadi, gayanya Uzbek itu betul-betul dicoba diterapin di babak kedua oleh Irak. Jadi yang membuat kita tidak nyaman tadi untuk memainkan bola. Dan kita nggak bisa keluar dari gaya permainan itu oleh lawan di 2 pertandingan ya. Di Uzbek dan diulang lagi di babak kedua oleh Irak, kita kesulitan ya. Kalau Rifki nggak nonton dia, karena dia kan sama kebangsaannya sama Irak. Lihat aja wajahnya ya kan. Iya benar. Jangan-jangan dia belain Irak kemarin. Dukung Irak lah kemarin. Pendukung Irak ya. Jujur yang kemarin tuh nggak nonton. Tuh kan. Nggak nonton. Apa karena cuman udah keburu kecewa, nggak yakin menang apa gimana? Mungkin ya, karena gue lebih asik itu ngelihat konten-konten yang mencemooh wasit dari Indonesia Uzbekistan. Itu ada yang gitu yang apa pas Rizky Ridho nendang terus yang anak-anak kapling siapa yang nendang itu anak-anak kapling siapa yang nendang kok nggak ditendang satu-satu nih gitu. Lebih asik gitu kan nontonin itu karena ya jadi lo masih menikmati itu ya. Masih menikmati euforia itu dan tapi insya Allah sih Olimpiade masuknya insya Allah ya. Gimana coach menurut coach? Ada percobaan ketiga ya. Percobaan ketiga. Kita kan dikasih jangan sana dulu, jangan dikasih 3 jalur kan. Jalur pertama udah gagal, masuk final. Jalur kedua untuk peringkat ketiga udah gagal. Masih ada nih. Satu lagi. Tapi sebelum sana kita mungkin kita tunjuk masing-masing pemain terbaik untuk pertandingan terakhir ini siapa kira-kira? Ini pemain terbaik timnas di Piala Asia U23. Tadi udah disebut kan pemain-pemain kunci si Njir, tahu nggak Njir? Nathan, Justin, Ivan, Rafael. Njir. Nanti kemungkinan lanjutnya jadi sekarang suka diplesetin Njir, suka diplesetin Bejir ya. Ya itu masuk lagi si apa? Bagot. Ya. Masuk ya? Masih masuk karena bicara netizen. Padahal asal mulanya Bejir dari mana tau nggak? Dari mana? Ternyata orang Typo. Iya, dari N dan B kan deketan ya. N dan B kan deketan kan. Orang sering mau ngetik Njir jadi Bejir. Jadi ngetop. Anyway, pemain terbaik versi masing-masing siapa ya? Pemain terbaik. Yang konsisten lah sepanjang sampai Nathan sih. Nathan. Why? Kayak paru-parunya ada 3. Asli dia box to box itu banget ya. Box to box. Witan bagus. Kalau gue sama Rifki, Nathan. Bukan hanya pertandingan Irak ya tadi malam, malah makin kelihatan dia luar biasa. Jangan-jangan dia tuh lahirnya di Bekasi tuh. Beneran Indonesia gitu loh. Itu merah putihnya bukan main. Sampai nabrak jalan. Tejo ya. Kalau Tejo. Iya benar. Tejo out. Dan kayak Coach Sabto bilang, Nathan sih salah satu tulang punggung. Kalaupun kita lepas dari pro kontra nanti kita bahas juga, ini salah satu pemain terbaik naturalisasi yang kita punya untuk kali ini deh. Gitu. Ya, lengkap banget. Selain di senior ada Tom Haye ya. Sorry nih tapi intermezzo. Hapner on defense gimana coach? Oke. One of the best di turnamen juga. Rifki sebenarnya agak kaget begitu Hapner di tarik ke belakang. Ternyata memang kayaknya formasinya Coach Sintayong ya. Ternyata agak-agak Manchester City dan Arsenal nih mainnya dari bawah. Gitu. Keren juga nih gitu Hapner. Dan ternyata defense-nya masih bagus ya coach. Bagus. Hapner one of the best di turnamen ini ya. Bengis ya, agak bengis lah. Iya, agak figur kaptennya dapet gitu. Maksudnya kalau ada kejadian walaupun di Irak kita bisa bilang antisipasi dia tuh yang bikin gol keduanya Irak ya. Ya sayangnya satu kesalahan pun jadi mengeneralisasikan orang langsung hujat dia juga nggak fair juga gitu kan. Makanya kita harus menyeluruh. Marcelino juga kemarin dianggap terlalu maruk, tapi orang lupa berapa gol yang dia cetak di turnamen ini. He's one of the best juga. Harus ada yang maruk ya coach ya? Harus. Kayak Muhammad Salah di Liverpool gitu ya? Harus. Tapi maruknya di saat yang tepat. Intinya itu ya. Maruk di saat yang tepat itu selalu dipuji kok. Tapi kalau kemarin gol kan beda lagi narasi yang kalau saya beda masih juga. Bisa maklumin naluri menyerangnya Marcelino di posisi-posisi ketinggalan atau satu sama wajar sih menurut saya. Dia merasa begitu naluri ya lagi bermain gitu, ini gue tembak aja ya nggak apa-apa lah, coba lah udah now or never justru kan, keberanian gitu. Untuk melepas tembakan itu kan
yang kadang-kadang pemain kita nggak berani gitu kan Iya. untuk melakukan gua perbalik save aja. Kayak ngambil penalti ya coach. Iya, Ya? tapi ini dia berani untuk Perlu juga ya. Perlu, Maksudnya kita, termasuk gol Ivar kemarin. Iya, Ya kan? iya. itu kan coba-coba Itu juga. kan coba-coba. Kalau yang pegang Witan, gue yakin pasti ditekuk dulu itu. Iya. Karena kan dia mencari ruang dulu. Padahal ini kan 2 pemain maju, gue tembak aja mendatar gitu kan. Maksudnya keputusan-keputusan Ternyata yang lolos itu gitu butuh ya. kedewasaan kan. Nah kalau si Witan kayaknya kan gue cek dulu baru gue tembak Baru, kiri. iya. Modelnya Iya, begitu. itulah yang Ditaruh. Iya, momentum sudah hilang gitu. Tapi kan lo butuh tendangan-tendangan yang nggak diduga sama lawan gitu ya. Iya. Marcelino mungkin kemarin mencoba untuk melakukan itu ya. Walaupun opsinya ada pemain yang mungkin bisa terima Kosong umpan tuh, dari dia. strike kosong banget Strike waktu itu. kosong, Waktu tembak Pratama di yang depan. si ya. dari sudut sempit dia Iya. memaksakan kan si Marcelino sebenarnya strike kosong, ada berapa lagi? Bola dari Arhan waktu. Setuju sih. Coach Sabto belum bilang siapa Tadi pemain. tuh iya. Coach Sabto itu Siapa, Coach? gongnya. Iya, ini. Kan gue belum. Oh, ini belum. Oh, iya. ini belum. Gitu. Lupa deh. Siapa dia? Kartu Kan lagi. lo wasit. Kalau Tim. 2 kuning bisa ini dong. Iya. Jangan dong. Gue merah aja langsung. Jangan gue kuning. Ini bangkunya ada 4. Iya, Nanti kalau ada kursinya 3 ada kita 4. harus pemilu lagi nanti. Masuk Juga, politiknya Nanti masuk. ada Gue aja perebut, yang megang ah. Gue gak terlalu ringan gak sih. ada perebutan bangku lagi nanti. Iya. Nathan iyalah gila. Tapi gue sebenarnya kalau lihat Nathan ini kelihatan banget bahwa dia all out banget. Iya. Sama waktu Nathan menyelamatkan bola itu kan orang Iya. selalu dia bener-bener wah udah deh mau jatuh habis itu terserah gitu ya. Tapi gue nggak mau menghilangkan ya itu tadi Hernando lah. Gue Hernando. Gua Ya, oke. beberapa kali kayak ngeliat kayak ngeliat Casillas di waktu lagi Gokil ya. panas-panas. Big applause gitu juga sih kan, buat ya kan. Hernando ya. Dan beberapa pertandingan kita itu sangat bergantung pada penampilan dari Hernando. Iya, termasuk lolos adu penalti sama Iya Korsel. kan? Iya, Ya. iya. Jadi Hernando. dan itu bukan bola Dan dia joget-joget Iya, ala iya. Emiliano. Iya, Martinez. Itu gimana coach? Nggak apa-apa tuh. Gak apa-apa dong. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Mungkin apa nggak mau jogetan yang lebih Indonesia, gitu, gitu. ya. karena abis itu Korsel merayakan juga pas Gitu juga kayaknya. Begitu juga, juga kan? kayaknya. Kalau ibarat Smackdown tuh X-Pac. Iya. Nonton nggak Smackdown nih X-Pac gitu. Iya. Korsel kan pada begitu kan. Iya. Akhirnya pun mereka sedih juga sih jadi Korsel sih. Ya, yang penting jogetnya bukan oke gas gitu. Terlalu politis gitu. Ya, itu terlalu politis. Ya, bikin sendiri aja. Iya. Tapi Modelnya beda. keren maksudnya itu Masuknya tadi. pas banget sih, masuknya pas banget. Dia benar-benar nyelamatin bola yang memang ke gawang Ya. gitu loh. Bukan bola fit penalti keluar terus kita Ya. menang karena itu enggak, mau diselamatin bola ke gawang. Jadi menurut gua sih Tapi kita yang nonton di rumah jadi takut. Jangan gaya-gaya dulu dong kan belum menang Iya, gitu. Agak benar, gitu tuh. benar. Jangan dong. apalagi kalau udah gaya taunya VAR. Iya. Tapi tuh si Nando tuh sempet diajak ngobrol tuh sama ada kalau tahu komika Oki Rengga. Oke, Dia kan kiper juga kan? Iya. Itu sebenarnya itu kiper. Nggak pernah main dia? Nggak pernah main. Nggak pernah main? Kiper PSMS yang nggak pernah main. Kiper ketiga. Oke. Kalau 2 pemainnya tabrakan baru dia bisa main. Tapi kalau cedera aja. Begitulah masih sama bisa ketiga Iya. ya. Itu pun cara. yang pemain duanya tabrakan yang pertama udah sembuh kan? Iya. Iya, Main juga. main juga. Nah, Nah, itu itu nasibnya bagus kok sekarang kalau kira ya. di apa? Filmnya baik kan. Oh, banyak banget. Oh, oke enggak. Iya Dia kan? telepon beli rumah. Gampang Oke, banget. bagi-bagi lagi. Ngeri banget. Jadi nelpon si Nando, dia Nanya. ngasih tips-tips lah. Oh. Lu tuh terlalu kalem sebagai kiper. Lu tuh Oh. butuh redakan-redakan gitu kan. Maksudnya, gue nggak enak nih sama pemain-pemain lain untuk teriak-teriak model Nadeo gitu. Dia ngerasa kayak gitu. Gue kayaknya nggak cocok untuk gitu. Nggak apa-apa. Nggak semua pemain itu bisa mengingat situasi. Butuh diingetin. Nah, lu muncul di situ. Kiper tuh banyak pemain yang butuh diteriakin, "Woi, posisi lo di Woi, sini." konsen lo. Iya, gitu. nah, Itu di belum di dijaga tuh. pertandingan lawan gitu kan. Korea, dia udah mulai melakukan itu. Terus lo Oh. kalau misalnya seneng, ya selebrasi aja, cuek aja gaya Buang lo aja gitu. itu ya emosi Iya, itu. muncullah kayak gitu. Jadi Nando kan lebih beda kan gayanya Iya. tuh kayak lebih pede kan. Lebih Kenapa ekspresif. Oki, gimana? Kenapa dengan Rocky? Kenapa? Kenapa Oki? Apa masalahmu dengan Oki Rengga? Oki itu CS banget. Jadi kalau nonton masih sampai dia tuh sering diomelin coach sama ininya sama apa? Seniornya. Dia cuma tiduran gitu kan habis latihan dia tiduran diomelin. Lu ngapain istirahat kan lu besok nggak main gitu. Jadi emang Kasihan dia. Ki, kalau lo nonton ya, Oki undang-undang kan ya. diundang sini Oki ya. Undang Dia ya. bener juga ya, Iya, boleh Oki ya. iya juga. Kapan-kapan main ke Politik 442, sukses terus komikanya ya. Amin. Jadi Udah. image-nya itu disarankan oleh Oki Iya, ya, biar Karena Oki berarti biar dia joget makin tuh mencuat ya. gitu ya. Tapi emang kiper ekspresif gitu perlu ternyata ya melepas Perlu. emosi gitu ya. Kan kita lihat banyak penjaga gawang apalagi kalau udah
posisi adu penalti dan lain-lain. Atau Cywar kali ya, Mas Bayu. Cywar juga kali ya. Bagi lawan Cywar, bagi dianya kan pelampiasan. Atau ya. mungkin Hernando perlu pelontos, nanti Rizky Bartes. kalau bol Cium. cium palanya Hernando gitu kali ya. Kayak Bartes sama Blanc gitu ya. Iya. Oh iya. Jadi ciri khas jadi ya kan. Saya udah masih Jadi muda-muda. Hernando menurut Iya, Hernando sama Hernando. Cuaon lah menurut gue. Nah, Nah, kayaknya udah nggak sabar mau orang yang menjawab. paling paham soalnya. Iya, Paling paham. yang mengamati. Siapa, Coach? kalau gue sih banyak soalnya ya. Nah, Satu, itu. pilih satu. Salah satu yang paling mengesankan lah, yang paling membuat coach pada saat nonton tuh Impress ya. Yoi, Nah, impress. coba siapa coach? Ya kalau paling penting perannya sih ya ada gue setuju dengan Nathan. Maksudnya ini pemain walaupun muncul pertama biasa aja kan. Iya. Impresi kita kan biasa aja deh. Kayak Hopner pertama nongol, lah ini pemain kok blunder Iya, gitu ya mainnya. iya. Nathan pun ketika lawan Vietnam di GBK biasa aja nih pemain gitu. Benar, Tapi belum kelihatan. makin ke sini wah udah ini pemain emang layak selalu starter di posisi timnas dan di posisi apapun dia main selalu bisa. Taruh back kiri bisa, pindahin ke kanan all around. bisa. Iya. Taruh jadi pemain nomor 6 bisa, jadi back tengah juga bisa. Jadi imam bisa nggak deh? Jadi imam nggak bisa. bisa kan? Tapi coba suruh molaf dulu tapi kayaknya. Tapi ini kita nggak apa-apa nih ada Nathan, Hernando, nggak ada yang jawab Arhan nih nggak apa-apa nih. Nah, ini kenapa? Ya itu kan dicintai masyarakat buat Iya. ABG. Nggak apa-apa. Mungkin kalau Udah banyak yang cinta, jadi udah Kalau banyak ibu. kalau Iya. ibu-ibu yang ditanya mungkin akan jawab Arhan. Arhan ya. Iya. Tapi coach Fansnya banyak kok. lemparan dia itu memang di atas rata-rata ya. Ini. Iya, tapi untuk 2 pertandingan terakhir kebaca semuanya. Kebaca ya. Iya, nah itu saya juga Iya, mau bilang iya. itu kan sempat fenomenal lah gitu Iya, ya, memberi banyak kesempatan. Tapi kalau diulang apa masih bisa efektif tuh kayak gitu? Karena dia ngopernya ke sudut tiang deket terus. Jadi kan udah dibaca tuh. Udah pasti 2, ya, 3 mendaratnya pemain ya. ya. Tapi kira-kira kalau ke tiang jauh nyampe nggak tuh? Bisa aja. Nyampe aja kan? Bisa. Nyampe aja. Nyampe ya Nyampe aja. Paling nggak di tengah lah. Di tengah Oke, jangan di terlalu antara itu mepet ke tiang. Dia kan selalu mepet ke tiang kan dengan harapan ada scrimmage defense, atau ada apa scrimmage. gitu ya. Itu sampai detik terakhir pertandingan Irak, harapan kita cuma di lemparannya Iya. Arhan tuh kemarin tuh. Iya. Jadi kalau ini lemparan nih kalau masuk ya karena lemparnya Arhan, kalau Arhan. nggak masuk ya pas lemparannya Arhan. Udah harapan terakhir banget Iya, tuh. iya. Jadi Ngarepin bola-bola liar gitu ya. iya, ya sama kayak waktu Irak golin kan lagi di belakang semua lagi rame gitu kan, lalu bisa nyundul gitu. Tapi iya bisa ya, masih tetap bisa efektif ya kalau ini. Bisa. Cuman ya kalau di di 2 pertandingan terakhir tuh yang gue lihat tuh sama aja kok patternnya di situ terus gitu. Dan selalu benar. bisa dibuang. Akhirnya diantisipasi Iya, sama lawan iya. ya. Ini pasti bola akan di Tungguin daerah aja. sini. Sebelum nyampe ke tengah lo potong dulu nih bola. Iya. Semua kepotong. Hmm. Dan kipernya juga udah tahu di posisi itu gitu. Tapi yang lain yang awal-awal kan mungkin belum terlalu melihat Iya. kan. Iya. Jadi Oh, ini scrimmage, ya. Scrimmage betul. Kemelut lah. Oke. Oke, tuh jadi itulah pemain-pemain yang dianggap Impresif ya. performanya paling impresif sepanjang pertandingan Nah, kemarin. gue mau lanjut sedikit. Ini masih juga berkaitan sama netizen kita. Kan jadi apa ya ini sepak bola namanya juga politik 442. Ya. Gue agak serempetin, Oke. mohon maaf nih sepak bola dengan euforianya timnas U23 terutama dan tentu masih terus ada harapan untuk masuk ke Olimpiade. Kita tuh kayak polarisasi mulai kalau di politik sejak Pilkada DKI dulu terus kemudian di Pilpres polarisasi nih pendukung Terbagi si ini ada kampret terus ada Cebong juga. Cebong. Sampai adu namanya masing-masing gitu ya. Iya, kalau di timnas nih naturalisasi pro dan kontra. Ada Iya, yang local pride. anti naturalisasi, ada yang Local pride. iya, Local gitu. pride. Ya. Local pride. Ada pret-pretnya juga ya coach. Ampun. Walaupun ngomongnya pride ya, tapi Iya. dia pride. Local pride. Ki, kalau lo pro apa kontra sama naturalisasi nih? Berhubung kita mau nggak Saya mau pro nyebut Erick Thohir. Pro Erick Thohir. Weh. Ini nama belum disebut dari tadi. Kayaknya Pak Erick Thohir Bismillah mencoba komisaris ya. Weh. ajak saya Pak. Kalau menurut Rifki Perlu staf khusus? bisa nih Pak. komunikasi. Kita gimana Pak pakai jalan? Udah cocok loh, Pak. Bisa diganti PSSI. BUMN. Terserah pilih aja BUMN apa. Gitu ya. Atau politik 442 mau jadi BUMN baru Oh, ya. iya. Ya kan? Jadi kalau menurut Rifki, Pak Erick Thohir itu berusaha memberikan kebahagiaan kepada warga Pecinta sepak bola. pecinta sepak Pecinta bola sepak di bola, ya. Indonesia gitu. Karena lewat timnas ya. lewat terutama. timnas gitu dan mungkin instan dengan naturalisasi. Tapi kalau menurut Rifki, kalau kita ibaratnya nih, Rifki main bola sama yang nggak bisa main bola, Iya. sama main bola sama yang jago, pasti ikutan jago.
Jadi ke bawah dong. Jadi ke bawah gitu ritmenya. Apalagi kalau mayoritasnya jago gitu ya. Iya, mayoritas kita jadi jago gitu. Jadi kelihatan juga jago gitu. Jadi kalau menurut Rifki, apapun yang dilakukan sama Pak Erick Thohir, Rifki setuju sih. Rifki setuju. Maupun kan ada berita juga saingannya nanti Hernando Ari, Martin Paes. Paes. Martin Paes. Martin Paes. Udah bersiap tuh Iya ya. kan? Ya udah disumpah. Iya. Ya biar ada kompetisi di antara mereka ya, siapa yang menunjukkan yang lebih Biar bagus. saling berlomba menjadi Betul. yang terbaik gitu Betul. ya jadinya ya. Betul. Iya. Iya benar juga. Kalau menurut Rifki sih oke sih. Itu kemarin juga kan kita sempat bahas bahwa memang keterlibatan orang-orang di luar ya tim dan ST-nya ini juga ada ya, salah satunya pasti dari PSSI gitu ya, Ya. untuk pemilihan Pak Ketum. pemain, untuk scouting pemain siapa yang bisa dinaturalisasi gitu. Jadi iya sih, memang kayak gitulah, kita harus sadari sepak bola itu nggak sebatas 11 orang plus ya. cadangan plus pelatihnya dan di belakangnya. Di luar itu, apalagi kalau kita berharap seperti Uzbekistan yang pembinaan pemainnya dari muda itu udah bagus, jangan kita hanya punya satu timnas di satu era, udah itu doang, kelanjutannya entah seperti apa sepak bola kita kan gitu. Jadi Sampai yang masak catering harus diperhatiin. iya gitu kan, dong, ibaratnya. ya kan. Jangan siang ini makanannya enak, ntar malam udah kacau. Udah ada lagi. belum ya? Tunjang Yang ngurus gitu kan. cateringnya. Apa Aduh, kita aja Ki? sensi. Apa tuh? Coach. Yang ngurus Catering. catering buat timnas. Coba Pak Erick bisa kita. Pak Erick ya. Ya. Bikin catering 442. Catering dua. Aduh bisa ya. Coba gue bikin bisnis plan-nya. Kita masuk semua di peluang yang lain. Coach Sabto, Ya. kalau naturalisasi, kalau menurut saya sih ini memang saya tertarik sama komentarnya Rifki. Kayaknya memang PSSI kan, Bung Toel pernah di sini bilang ada 3 nih tugas utama PSSI, prestasi timnas. Ya. Sekarang kayaknya itu yang paling dikejar nih, lewat naturalisasi STY salah juga. satunya, plus STY bekerja sama lah dengan PSSI, memainkan pemain-pemain naturalisasi dipadukan dengan pemain-pemain nasional kita, non naturalisasi. Tapi ada pembinaan usia muda dan perbaikan liga satunya yang kayaknya belum terlalu jalan lah. Catatannya Bung Toel, mohon maaf saya pakainya selalu Bung Toel karena Tiki Taka di sini nih lawannya. Bung Sabto itu kayaknya baru di soal Tapi VAR itu gitu kan. gimmick kan? Gimmick. Kayak ini. Gimmick. Itu Ngapa- kalau di ngomong, layar ngomong, sih. ngomong. Ki, kalau di layar mah gak kena. Kalau di luar layar mah kena itu. itu begini gimmick. Gini, gimmick. Aslinya mah pukul-pukulan. Oh, iya. Iya. Gimmick doang. Nah, naturalisasi. Kita ngelihatnya perlu nggak sih kita pendukung timnas nih sampai segitunya anti banget sama pro banget sama lokal. Sementara sebetulnya kan benar kata Rifki, sebenarnya kita berharap lokal-lokal ini bisa sematang para pemain naturalisasi ini yang Terbawa sekarang juga gitu. ya yang sekarang kayaknya jadi tulang punggung nih timnas muda U23 dan juga di senior. Coach Sabto. Kalau saya sih melihat impact-nya seperti apa gitu. Impact-nya positif kok. Dan ini bukan pertama kali ya Iya, Indonesia iya. melakukan naturalisasi, Iya. teman-teman. Dan naturalisasi kali ini kan ya mungkin lebih Tepat sasaran. lebih tepat sasaran dan kata-katanya mungkin bukan naturalisasi ya. Mungkin pemain heritage atau keturunan gitu kan. Ya, Kalau iya. naturalisasi kan seolah-olah kita menggantikan keluarga negara mereka gitu. Tapi kan mereka emang punya rights, punya hak untuk membela timnas kita Karena dia mereka punya darah. kalau dirunut darahnya Iya. itu ada, Iya. entah kakeknya, Betul. bapaknya, ibunya atau neneknya. Pokoknya kan punya darah. seperempat kan. Seperempat kan artinya kakek nenek kan bisa gitu kan. Jadi ini lebih ketat dibanding sebelum-sebelumnya Iya, ya. Kalau sebelumnya sebelum-sebelumnya lo nggak perlu punya darah Indonesia, Boleh. tinggal ganti aja jadi warga negara Indonesia udah bisa. Iya. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh. Cristiano Ronaldo lu mau jadiin pemain timnas bisa asal duitnya cukup dulu. Dulu. Ya, sekarang nggak bisa. Gitu. Iya. Dulu- Duitnya mah dulu- cukup dia tim. Barack Obama bisa dong, Barack Obama. Bisa. Nggak bisa. Itu malah ada Mungkin darahnya dia. cukup tapi bansos kita berkurang. Hai. Naturalisasi ini pejabat dan politikus nanti. Iya. Nggak bisa. Gitu. Kan mereka Serius, punya- serius, mereka naturalisasi. Jangan politik. Aduh, serem. Oh, justru jadi itu mendukung. Sekarang. Tapi justru catatan naturalisasi kenapa saya mendukung, kenapa harus berhenti di sepak bola Iya, saja. iya, Gitu iya, ya, gitu ya. Kalau mereka Politisi. punya darah, Iya Boleh. dong, ya kan. Kalau misalnya banyak orang-orang yang bilang, oh pro local pride nggak suka naturalisasi. Loh, negara kita aja dibantu sama asing kok. Sebenarnya Iya kan? Oke. Dibantu atau di... Di apa kendali? Apa? Ya, bukan saya ngomong ya. Kalau Bukan saya ngomong. itu Enggak kan ya.
Sebenarnya kita kan hidup tuh bertetangga, ya kan? Iya. Saling Iya. membantu. Kucuran Tapi kan kucuran menarik. uangnya kan dikendalikan. Nggak bisa semena-mena. Kucuran uang ini Iya. terima kasih sudah menyelamatkan saya. Selamat. Maksud saya itu, maksud saya itu. Habis kena kartu merah politik Kartunya deket gua. Iya. Nggak bisa ngasih kartu merah, kartunya deket gua. Intinya sih kita bahagia dengan keadaan timnas sekarang sih. Kalau Ya, Rifki oke. ya, Rifki kita sekeluarga Rifki dan sekeluarga deh ibaratnya. Mengucapkan Mengucapkan terima kasih udah memberikan kita kebahagiaan. mau ucapan Rifki dan sekeluarga. Beda Aidin Mama. Masih bulan Syawal. Ibaratnya ada deg-degannya, ada seru, ada amazing ngeliat timnas, cara bermain timnas gitu. Maupun itu naturalisasi atau bukan, tetap bendera Indonesia yang dipajang. Kalau Rifki happy sih. Iya, dan tanpa disadari selama ini kita deg-degan seperti ini. Nah, Lawannya Vietnam, Iya. Malaysia, Iya. Singapura. Iya, iya. Deg-degannya kayak gini. Lah, ini kita deg-degannya lawannya udah Australia, kelas Selatan, Asia, gitu ya. kelas dunia, kelas Asia yang bisa bikin kita deg-degan dan apa sih perasaan ketika kita menang gitu kan? Iya. Yang selama ini kita rasakan di level regional Memang ASEAN. bukan cuma timnas saja yang sekarang udah levelnya naik ya. Kita pendukungnya juga levelnya naik. Oh, iya. pendukung timnas itu Bukan levelnya main. udah. Ada yang punya nomor Lionel Messi nggak ya? Ada gitu kan? Kita mau rematch Tapi nih gitu kan? waktu kita Rematch mau lagi. lawan Uzbek ya, kan ada nobar di GBK. Saya kan pulang dari kawasan Blok M menuju ke Bundaran HI, naik MRT. Itu rasanya bukan main. Itu MRT penuh sama cowok, cewek, anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada Anda semua itu. Naik MRT pada mau ke GBK nobar. Itu rasanya gue tim. Iya, Mau beli itu baju merah gue nonton nobar Langsung deh nih. nobar. gitu. Nobar gitu ya. doang ya. Nobar aja. Bukan tuh. pertandingan di situ kan. Bukan. Dan semua status sosial ya. Status A, B, C, D semua Bukan main. baur jadi satu. Itu tuh benar. Olahraga, terutama sepak bola. Tapi ya. nggak ada bendera partai di situ ya? Oh, udah selesai. Maaf, udah selesai. Percetakan Nggak, udah tutup. itu cuman logo Berapa persen? Garuda. 16%? Pendukungnya. Pendukung. Pendukungnya. Jangan cabut dulu. Ngasih kartunya. Ngasih kartunya takut-takut. Ini kalau kartu merah politik 442 kehilangan narasumber tiki taka narasumber. Repot. Tapi kan kalau di final nanti kartu merah bisa diinin kan? Bisa diputihkan. Kalau final ya. Kalau final ya. Tapi itu tuh artinya udahlah Indonesia seperti sekarang. Kemarin Pilpres boleh kita berbeda, tapi sekarang presidennya udah sah. Presiden Indonesia Pak Prabowo udah harus kita dukung. Kita dukung, Ini timnas apapun keputusannya Jangankan PSSI. kita. Iya, gimana? Lawannya aja dukung kok. Iya. Udah benar Kenapa itu. kita harus nggak dukung? Lawannya aja dukung. Itulah Habis lawan politik. aja Ali Jasim langsung bilang, saya pengen Asia ada 4 negara. Semoga Indonesia menang. Katanya Iya, itu baru saja Bangga bener tuh Indonesia. Gimana? Baru kali ini kali AFC U23 stadion agak-agak penuh kayak gitu tuh gara-gara hooligans-nya merah putih tuh. Iya, iya. Benar nggak, Coach? Betul, betul. Tapi benar nggak Coach? Rifki sempat dapat berita katanya Raja Qatar itu mengharuskan WNI nonton dan yang kerja di sana bosnya harus bayarin tiket. Emang benar tuh Coach? Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak ya. Mereka emang cukup kuat ya. persaudaraan di sana. Persaudaraan atau persaudaraan ini dan ya. juga orang-orang kita yang bekerja di Komunitasnya, sana. komunitasnya. Ada juga salah satu yang lumayan dekat sama tempat saya bekerja di Jebret. Iya. Ada salah satu orang yang emang udah tinggal di sana, kerja di Qatar Oil kalau nggak salah. Nah, dia tuh termasuk yang suka mobilisasi orang-orang di sana. Oh, iya, iya. Jadi dia emang mereka saling mobilisasi sesama warga Komunitasnya di sana. kuat gitu Iya, ya. komunitasnya Jadi kuat. benar-benar juga istilahnya mereka memang ingin mendukung Iya, gitu ya. betul. Bukan main. Luar biasa. Gitu. Memang gitu kalau udah suka sama satu Kemanapun- calon atau kemanapun partai dikejar. politik Masuk, dikejar. masuk lagi tim, masuk lagi. Nah, kan sama mainnya juga di stadion. Oh, mereka. iya, iya. Kalau udah kampanye Akbar terakhir tuh kan di stadion. Kita udah Jadi menurut latihan. Coach, jadi menurut Coach bagusan GBK apa JIS nih? Ini Apa nih, rumputnya atau- tidak ada jawaban non politis ya. Kalau gua mah Apapun tetap, jawabannya pasti kalau akan gua mah tetap dipolitisasi. Lebak Bulus terbaik. Udah nggak ada tuh stadion. Udah nggak ada. Padahal sebenarnya politik juga banyak naturalisasi, tapi bukan dari luar negeri gitu loh. Tapi ya mungkin yang orang yang Artis. terkenal artis gitu kan, misalnya Rifki diajak Masuk partai. juga Udah tuh pernah barang. diajak masuk partai belum? Bukan Diajak, kader tapi ya. Diajak tapi Iya, saya iya, posisinya nggak pas. Kenapa nggak pas?
Karena yang dibutuhkan tuh striker, padahal sih pemain tengah gitu tim. Oh, oke. Hampir salah ngomong. Maksudnya dibutuhkan pendana, tapi dia mau Iya, gajinya nggak cocok udah Iya, itu. Udah gue pengen kerja, pulang, main PS, nyantai, main sama anak-anak udah gitu. Oh, oke. Pengen sih gitu, pengennya. Iya. Tapi kalau Pak Erick Thohir ajak saya mau. Balik lagi. Ini kita udah ngundang siapa? Oki, Pak Erick Thohir nih udah kesebut-sebut, mudah-mudahan mampir nih Mampir. ke Sama Bisa. Pak STY lah. studio. Pak STY nanti kalau bisa. Iya, Tapi dan banyak juga kan di TikTok tuh kayak STY butuh bangku satu lagi buat Menerjemahkan. menerjemahnya. Iya. Bener juga. Kenapa Ki? banyak juga di TikTok tuh banyak yang salah kaprah ya Mhm. di media sosial gitu. Ibu-ibu dan cewek-cewek mungkin yang nggak suka ngikutin bola tapi tahu euforia kita dengan ini. Dia bilang semenjak Indonesia dilatih sama SBY. serius. Iya, Oke. Soalnya SBY waktu benar juga pemilihnya banyak ibu-ibu. Coba Iya. dilihat akun ibu-ibu itu, dia masuk tuh Politik 442. Iya. Kita undang kan? Plesetannya Undang, itu ya. masuk dia. Masuk terus ya. ST jadi SBY itu Politik 442 banget tuh. Dan wasit Selamat wasit siang, yang malam, Indonesia Ibu. Uzbekistan itu baru 5 menit peluit kick off ditiup, komennya udah 100.000. Iya. Wow. Langsung habis itu di private kan sama dia. Tapi bener nggak itu dia? Kan banyak yang bilang juga salah. Ternyata Ada. salah akun lah apa Mau segala salah ternyata mau enggak, fake. yang penting Ya, kita udah pokoknya- melampiaskan. Iya. Kita udah melampiaskan Bukan ke main, sana gitu. bukan main tuh memang netizen kita tuh. Netizen jangan main-main sama netizen Indonesia. Tapi tadi kan dibilang pendukung kita juga sudah naik level. Tapi sih mungkin harus tetap disoroti. Ada juga sih khususnya mereka yang mungkin hanya sekedar di netizen kalau ketemu langsung mungkin mereka nggak sekasar itu ya. Oke. Itu juga masih agak terlalu ringan jempol nggak sih? Iya. Masalahnya jadi kita lihat seperti kesalahan-kesalahan yang terjadi Marcelino gitu Iya. kan yang Justin gol, Hubner kemarin. Hubner juga itu langsung gitu loh dihujatnya tuh yang Iya. berlebihan sama Ini ini kadang-kadang on-goalnya itu On-goalnya Arhan. Arhan. ya kan dia Itu langsung kan yang dihujat dikhawatirkan ketika ekspektasinya jadi naik. Iya. Maksudnya kan kita lolos grup aja udah Bagus. target kan dari Pak Erick Thohir. Lolos semifinal udah target terpenuhi dari Sintayong. Sebenarnya kan cukup ya kita udah di sini tuh udah Iya. jauh lebih Bagus lah, ekspektasi gitu. lah. Tapi kan ya Banget. pendukung kita kan seperti itu. Tanggung lah, ayolah bisa nih kita juara Asia. Ya, nafsu, Kan lebih nafsu pendukung ya iya, orang. lah kita kan bukan target itu kita. Iya. Jadi kesannya ketika kalah kita jadi Suka sulit lupa untuk kita. menerima Ekspektasi yang Iya, membunuh kita betul. sendiri. Nggak usah Iya. jauh-jauh deh coach, gua aja nih ya teman-teman yang nonton Politik 442 begitu kita kalah lawan Qatar, lawan berikutnya siapa? Australia. Gue pikir ya udah Selesai nih, selesai. udah. Ini mah kalah udah angkat koper gitu kan. Menang 1-0 lawan Korea Selatan. Kalah lah ini, kalah lah. Iya dong. Lawan Jordan, lawan langganan Jordannya dulu. juara, lawan Jordan Jordan ya. menang. Terus lawan Korsel, udahlah ini angkat koper lah. Nggak Bukan kalah telak mah main. udah bagus ya gitu. Oh iya. Iya nggak kalah telaknya itu Bang. Bukan main itu, jadi ekspektasi naik. Lupa ini Iya. timnas nih. Iya. lagi berbenah nih. Iya, Kita dan tuh suka levelnya lupa. sebetulnya belum nyampe situ, Sebenarnya lagi di sini gitu. Iya, dan ini semua masih dilakukan. Betul, ini bahasa saya, ada keberuntungan Iya. kita, tapi ini mengangkat ekspektasi kita sebagai bangsa dan timnas kita untuk U23. Jangan lupa loh, U23 ini kan modal kita untuk timnas Betul. senior, Betul. dan mereka masih punya banyak PR nih. Ntar lagi di GBK nih, lawan Ya, tanggal Irak, dan satu lagi lawan Filipina. Jangan lupa didukung ya. Tapi dukungnya tentu mereka bisa aja main buruk lah. Jangan buru-buru dihujat. Iya. Ini biar gimana mereka manusia. Itu kadang-kadang Harus memang tetap kita sayang lah. terlalu buru-buru mungkin dia berpikir pemain juga nggak baca, yang penting Betul. emosinya terlampiaskan. Ternyata dibales kan? Itu ada juga Ternyata yang dibales kan. juga. Cuma maksudnya mungkin aja kita merasa ya udahlah, gue kan cuma pengen ngeluapin emosi gue gitu. Pemainnya juga belum tentu baca. Tapi kalau sampai pemainnya Ini baca kita kan mau malah bilang ya. ngedrop lagi, Iya. malah nggak Iya, gitu ini gitu. kita mau bilang apa yang kita omongin berempat di sini. Tolong jangan dihujat ya. Termasuk Kita masih mulai. Justru tolong subscribe, like, Iya, dan share. yes. Iya, itu bentuk dukungan. Kalau mau hujat wasit yang kemarin. Nanti kita Kita episode sebelumnya ya. Iya. Tapi siapa? kita kasih akunnya. Jangan disebut, jangan disebut. ya, ya. Karena dia udah biasa dihujat ya. Ya, Udah kuat. Dia udah kuat. Tapi dia udah lempeng kuat. aja. Dia udah kuat. Lempeng aja mau dikatain Iya. apa juga. Tapi di kita mumpung ada Coach Sabto nih ya.
naturalisasi ini orang kan bilang, banyak yang bilang atau sebagai sebuah kritik, saya menganggapnya, walaupun itu hujatan, kita menganggapnya kritik. Kaderisasinya gimana? Karena ada tugas PSSI untuk pembinaan usia muda. Nah, Coach, tentu kita nggak bisa terlalu bergantung selalu dengan naturalisasi dan lain-lain gitu. Ujungnya sih saya mau bilang, Perancis juga banyak berbagai bangsa karena mereka berbangsa-bangsa gitu ya. Tetapi kan mereka punya pembinaan yang sangat baik ya. Di klubnya, usia mudanya tuh kayak nggak putus-putus. Lihatlah bulu tangkis kita, selalu ada lah gitu, terus bersaing. Kita harus ngelihat itu kayaknya. Sepak bola kira-kira arah ke sana gimana, Coach? Kalau prinsipnya selama bisa beriringan, kenapa enggak gitu? Kenapa enggak ya? Yang satu memang butuh waktu yang panjang. Dulu tuh saya pernah ya liputan sebuah turnamen usia U14 gitu, U14, dan saya ketemu pemain-pemain Thailand, kualitasnya jauh banget dibanding U14 kita gitu. Saya wawancara tuh pemain-pemain kita, lu main di mana? Saya main di SMA, di SMP sini, saya main di sekolah sini. Tidak ada afiliasi mereka ke klub gitu. Sementara saya tanya pemain-pemain Thailand di usia 14 itu, kamu main di mana? Oh, saya main di Buriram. Kamu di mana? Oh, saya main di Chanburi. Udah semuanya terafiliasi pada klub. Itu di tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi pendekatannya udah ke angka profesional ya. Jauh di era segitu pun kita udah tertinggal jauh di tahun 2012 itu. Saya wawancara mereka gitu. Wajar. Macan Asia salah satunya Thailand ya, betul, sepak bola. Betul, dan kelihatan mereka kan progres dari bawah ke atas itu kelihatan semua karena mereka memang sudah lama mempersiapkan itu. Kita menuju situ kalau kita lihat EPA sekarang sudah mulai berjalan sebetulnya kan. Elite Pro Academy itu yang awalnya cuma U16, U18, sekarang ada U14-nya, sekarang ada U20-nya juga. Jadi jenjangnya dan mereka semuanya afiliasi ke klub. Walaupun memang belum sempurna karena mereka belum punya pemain, akhirnya minjem SSB. Lu main dah buat klub kita, lu main deh buat klub kita. Itu sebuah langkah ya kan. Selesai balik lagi ke. Jadi kan sebetulnya belum berjalan tapi paling enggak usia 14 sampai 18 sampai 20-nya sudah ada kompetisinya. Dan ini sudah berjalan secara reguler dalam beberapa tahun terakhir. Butuh waktu memang lama kalau kita ingin menempuh jalur ini yang emang ujungnya semuanya di timnas. Butuh waktu yang lama. Apakah netizen kita kuat, cukup sabar untuk menghadapi itu? Kok kayaknya para petinggi kita melihatnya enggak ya? Sehingga mereka mencari jalan alternatif lain nih. Alternatif yang saya bilang bisa berjalan beriringan itu dengan memanggil pemain-pemain kita yang ada di luar. Kalau misalnya kita lihat timnas-timnas lain yang nggak punya liga bagus juga banyak kok, tapi timnasnya bagus. Berarti kan bukan berarti dari liga yang bagus menjadi ini. Banyak juga mereka yang bermain di luar. Kita memang bukan bermain di luarnya ekspor pemain, tapi pemain kita memang lagi main di luar nih. Itu kan sebetulnya ya dalam tanda kutip sama lah ya. Lu main di luar, tapi lu berdarah Indonesia. Lu tidak dikirim dari Indonesia, dari klub kita main di luar. Tapi lu udah ada di luar. Berarti kita tuh... Berarti kan bisa kita manfaatin mereka. Berarti kita jauh-jauh hari sudah menitipkan mereka. Sebetulnya kan bisa dilihat seperti itu kan. Mainnya di klub-klub yang udah lumayan lah ya. Walaupun masih di level keduanya. Ya memang level kita masih di situ. Yang di level satunya ya mungkin si JICS doang lah ya. Tampil dan kelihatan banget gimana kualitas orang yang main di level tertinggi. Emang langsung kelihatan di debutnya aja udah langsung, wah ini mah jauh banget kelasnya sama pemain lain kita gitu. Selama mereka punya darah dan tidak menyalahi undang-undang dan bisa membela pemain timnas kita, kenapa enggak? Kenapa enggak kita manfaatin? Orang bisa kok dimanfaatin. Nah itu akan beriringan dengan nanti 8 sampai 10 tahun ke depan baru nih yang bawah-bawah bisa menyusul ke depan. Dan impact-nya di lapangan, kehadiran pemain-pemain ini naikin kok performa pemain-pemain kita yang di Liga 1 kan. Rizky Ridho lihat gimana impresifnya belakangan. Fernando Ari tadi kan Timi katakan ini juga pemain yang luar biasa. Witan udah mulai bagus lagi sejak beberapa kali turun penampilannya. Pratama selalu terpacu untuk bisa nggak kehilangan posisi dengan tampil bagus. Ya nanti di kanannya Asnawi pun akan melakukan hal yang sama. Jadi emang kehadiran mereka impact-nya ada kok sama pemain-pemain Liga kita. Jadi kalau bisa beriringan, kenapa enggak? Kalau kita nggak menggunakan mubazir dosa ya Coach. Ibaratnya gitu. Mubazir kalau kita nggak gunain privilege itu ya. Politik 442 edisi pasca Ramadan. Nah, dosa dong. Lagunya. Peci Uzbekistan mana? Harusnya ini bukan air putih, sirup. Sirup. Oh iya. Sirup M ya. Di bagian akhir kita ngomongin pertandingan berikutnya.
Gini ya, mungkin ini juga Nih kita mau Olimpiade di alternatif terakhir ya, Coach. Kita udah nyampe Paris duluan nih. udah nyampe Paris Sebelum Olimpiadanya kan? Iya, tanggal Kita 9 Mei mainnya kita di udah Paris. akan di Paris nih. untuk memperebutkan posisi bisa melanjutkan di Prancis, beberapa pemain kan kemungkinan nggak main nih. Ya. Gimana ininya coach perkiranya? Karena beberapa pemain mungkin sudah dipanggil. Kalau nggak Gimana salah. tuh sebenarnya Nathan, Coach Nathan udah Sabto? nggak main ya? Makanya ini kan Siapa karena ya? terlalu lama di Piala Asia, apakah mereka masih diperbolehkan main untuk kelas atau level Olimpiade? Ini Coach Sabto yang tahu nih. Kita berharap pemain naturalisasi yang menjadi tulang punggung tadi masih bisa bermain, termasuk pemain-pemain lokal kita yang bermain untuk Iya, klubnya iya. masing-masing. Kalau Liga 1 sudah Masih. Iya, Aman. Udah libur ya? masih mereka akan tampil lagi di Championship Series. Championship Series. Championship itu dari Borneo tuh masih ada beberapa, Bali juga masih ada beberapa, Komang Teguh salah satunya, Fajar Fatur Rahman juga, masih ada lah beberapa pemain yang harusnya bisa dimainkan di Championship Series. Iya. Cuman PSSI kayaknya udah komitmen bersama LIB untuk menunda dulu nih sampai selesai urusan aman Piala dong, Asia, berarti. aman. Memberi jalan buat Ya, timnas jadi pemain lokalnya tuh udah begini dong. dikasih lampu hijau Iya. untuk bisa Semua kan bisa tetap diatur, berada. ya kan? Nah, yang di luar ini Di nih, luar ya. apakah butuh telepon lagi dari Pak Erik? Aman sama Pak Erik. Pak Erik. Nah, percaya sama Pak Erik. Kepercayaan terhadap Pak Erik. Pak DM saya Pak kalau butuh Pak. Makin nggak aman, Ki. Iya, iya. Pendekatan. Soalnya kalau nggak ada mereka jelas ya. Iya. Kemarin kan ketika awal turnamen ini mau mulai, pemain luar kita ada yang nggak main nggak? Kayaknya cuma 4 nih yang main, berat kayaknya. Awalnya aja kita seperti itu kan. Iya. Tapi ternyata cukup untuk bisa membawa kita ke semifinal, kehadiran 4 pemain ini. Cuman kalau masih berkurang ya kayaknya berat ya. Ada untuk penambahan melawan. Bagot? Membantu kemungkinan. Bagot lumayan lah, bisa bantu di belakang. Misalnya kalau nggak berjalan di posisinya Komang atau Ferrari, ya mungkin ya Bagot bisa mengisi posisi itu gitu kan. Kamu pernah taruh striker juga ya Coach ya? Pernah, Pernah. ketika ketinggalan. Oh iya, kapan tuh pas ketinggalan waktu itu? kayak Maguire kan juga pernah kan? Iya. Kita ditaruh di depan. Gerard Pique pun Ada, pernah ya. ditaruh di depan karena butuh. Jangan butuh dikasih gol. bola Rifki. Kalau soal Maguire dan MU dia. Enggak. Lebih ke sekarang libero tuh lagi ngetren lagi sekarang di Liga Iya. Inggris. Jadi kayak Spurs tuh juga pakainya Cristiano Romero. Maju terus. terus. Emang gitu Coach ya? Iya. Itu sebenarnya klasik ya, klasik football atau Ya, dulu kan atau misal- modern? Misalnya 4 tapi 3 satunya memang di depannya kan. Dari era Beckenbauer kan dulu begitu kan. Iya, tapi kan Romero nih center back. Breakernya, Iya, breakernya. center back juga. Iya, bisa. Bisa maju ke Sampai depan. Dan Bagot nih dibutuhkan untuk lemparan jauhnya Arhan. Ya. Udah tinggi ya. Tinggi Karena sekali pemain-pemain gini tinggi-tinggi. Pemain-pemain Iya. gini emang tinggi-tinggi. Physical pemain Afrika kan Nah, lebih tinggi lah lawannya nih dibanding Coach. Nah, Gini nih pemain- bagus pemain nih ya. Asia. Bagus. Saya baru agak browsing-browsing. Ya ampun, ini ternyata jago mereka. Jago. Untuk kelas Jago ya. Afrika. Iya. Memang posisi 4 di Piala Afrika. Tapi mereka nih yang belum browsing-browsing ya. Guinea itu pemainnya main di Liga Prancis semua. Berat ini. Saya jadi ragu-ragu mau ke Parisnya nih. nonton nanti tayangan-tayangan dari secara langsungnya ya. Iya. Tapi saya berdoa yang banyak lah, yang kenceng, yang kuat buat timnas. Bayangin, tahun 56 kita pernah di Olimpiade. Ini lagi dikejar sama timnas U23 untuk bisa mengulang sejarah itu. Lo browsing deh, bro and sis. Wih, Piala Dunia 56 itu disebut-sebut terus tim. ini Olimpiade. cuma boleh kader partai tertentu yang browsing atau Enggak. Oh iya ya. ini diajak bro and sis doang? Biar plesetannya nyampe politik 442. Ya. Tahun 56 Indonesia lawan kita nyebutnya Soviet masih Iya, ya. Soviet. Iya. USSR. Itu cuma disebut kita yang 0-0-nya. Karena 0-0 pertandingan keduanya kita kalah 0-4. 4-0. Tapi Nggak pernah disebut. enggak kita menahan 0-0 Uni Soviet itu masih disebut-sebut sampai sekarang masuk catatan sejarahnya sepak bola Indonesia. Masa nggak bisa nih kita ulang ini udah 3 kesempatan. Insya Allah bisa. Itu loh gregetannya. Lu Jadi pede nggak, mudah-mudahan Pede Tahun kok. gini ya. Pede. Kenapa? Pede. Karena kayak udah kebayang aja gitu di Paris gitu, nggak tahu kenapa. iya ya. Lu ngebayangin Parisnya kali. Iya, iya. Oh, ini ada. Kayaknya bisa kok. Karena Bisa. kalau di atas kertas ya pastinya kita punya masih di bawah lah. Masih permainannya banyak PR gitu. lah ibaratnya Heeh. gitu. Iya. Tapi- Tapi kan kita membuktikan lawan
Australia, Korsel. Ya, ini kan kita kekhawatiran mampu. Coach Bayu kan? Betul. Kekhawatiran lawan Australia kalah nih kayaknya. Lawan Tapi Jadi lu balikin lu lebih kalah. khawatir. Jadi, Lu iya, jangan khawatir Mas aja. Bayu Ya. jangan sampai pede. Mas Iya. Bayu, yang penting Lu mendingan Sama jawab. kayak Toel jangan sampai bilang bagus. jangan bilang. Bang Toel, Begitu gila. Toel Bang mulai Toel terus lah mendukung, oposisi ya. mulai Iya. mendukung malah kalah 2 kali. Iya. Aduh. Aduh. Jadi lu tetap harus ragu. Gua harus tetap ragu. Lu nggak boleh ragu karena Gua lu nggak ragu waktu Indonesia lawan Irak dan bener Indonesia kalah. Iya. Jadi lu harus Ya, pede sih. lu harus Betul, tetap gua harus optimis. Berarti Gua lu optimis. harus nonton. Harus Oh nonton. iya, lu Harus nggak nonton Iya, juga jangan kalah. sambil main game. Harus nonton. Nah. Harus nonton. Kemarin sambil main game nontonnya. Tuh kan. Dengar oh gol gitu. Tapi Rifki yakin banget insya Allah kita masuk Olimpiade. Sip. Ini Yakin banget. sejarah lagi akan Berapa? tercipta. Lawan Gini ya. 0-2 lah kita menang. Wih, mantap. 0-2 kan emang menang kan? 0-2 kalah. 0-2 menang. 0-2 buat kita nyebut Guinea-nya duluan ya. Iya, gue ini. 0-2 menang. Kan Sip. kalau nggak salah gue ini duluan baru Indonesia kan, gitu kan? Iya kan? Iya, jadi 0-2 Jadi menang. 0-2 menang buat Indonesia. Oke. Oke. 0-1 agak takut ya karena takut ada ini ya kalau Iya. 0-1 kan. Jadi dukungnya 0-2 maksudnya. Ya 0-2 kita Kalau 0-3 jelas pasti- kalau menang 0-3 aman gitu menang gitu. Kalau Kalau 0-1 0-3 pasti kalah dong. kayak kemarin 0-1 Ya, nanti kita ada 16% kemungkinan. Iya, iya. kalau 0-3 nggak mungkin. Iya. Oh, pasti jadi Agak berat. Pasti Agak kalah. berat kalau Oh, 0-3. jadi Rifki ini memperkirakan skor 0-3 itu kemungkinan terjadinya 16% gitu ya? Ya. Betul. Kalau menang 1-0 cuma 1-0. 24%-an. 24%. Masuk Makanya semua dia nih bilang barang. tadi kemungkinan 0-2. skornya 0-2 soalnya 0-2 di menang. atas 50%. 50%. Ya, 0-2 menang. gitu. Oh, oke, ngerti matematika. Oke. Saya udah paham. Masuk banget. Masuk banget matematika gol Ini udah masuk nih. Politik Ini semua 42. narsum politik 42 lanjutannya nih. Ya ampun dah. Udah bener semua. Oke. Aduh. Biasanya emang pakai baju Gerindra ya. Udah mulai jemput. Udah tuh ya. Udah bener tuh. Iya, iya. Bisa begitu hasilnya ya. Kosong bingung tuh. 0-2 Ada menang. 58% 0-2, kemungkinan 58%. skornya 0-2 gitu. Iya. Amin. Tapi kalau 0-3 kejauhan Masalahnya kayaknya butuh kita terlalu amin. muluk-muluk kalau Iya. nyari 3 gol gitu Benar. kan. 0-3 makanya kejauhan. kemungkinannya Jangan terlalu pede lah. Jangan Jangan terlalu pede. probabilitasnya hanya 16%. Iya, kalau 0-1 kita deg-degan kayak kemarin lawan Irak takut kita di comeback Bisa main. gitu. Iya, Main, iya. iya benar. Agak takut juga. Deg-degan terus nanti ya. Takut pertandingannya Dan diulang ya. main. Ya tak. Pertandingannya Takut protes-protes diulang. lama kan nanti. Iya. Kartu merah buat saya. Kartu merah buat saya sendiri. Saya keluar. Aduh, nah itu ya harapan-harapan kita untuk timnas U23 yang masih punya peluang bikin sejarah buat sepak bola Amin. Indonesia. Amin. Lolos di Olimpiade Paris 2024, kita doakan semua. Amin. Kita Kita mau doa harap di sini. ya, ini udah Kita doa, tutup dengan nih. doa. Ini udah doa. Soalnya kalau doanya kita tutup, masuk lagi tuh barang. Amin. Amin soalnya. Iya. 24%. Salah lagi kan gue bilang. Mas Arya belum skornya berapa kira-kira? Oscar. Harapannya? Biar menang ya. Ya, Biar nggak pasti. tahu menang nggak? Biar pasti. Coba realistis. Menang atau kalah? Biar pasti 0-2 lah ya. 0-2. Biar pasti lagi. Biar yakin. 0-2 menang. Udah, gue juga tuh. Aduh, Oke, saya nggak ya. peduli Ini skor udah deh. ya dari Rizky. Jadi pengen tahu Pak Jokowi kira-kira 02 apa berapa ya? Nonton Pak Jokowi apa pasti nggak? setuju sama gue 0-2 02 juga. ya. Udah ya. Karena dia juga nggak mau deg-degan Kan kan. Pak Jokowi suka nonton bareng. Ini dia juga nggak mau, Barisan. nggak mau deg-degan bro nontonnya. Dia Iya, pengen iya. 0-2 Pasti-pasti gitu. Kalau aja. 0-1 kan comeback lagi. Jangan Jadi sampai mendingan gitu. 0-2 nontonnya agak nyaman. Agak santai nyaman dia gitu sama ya. cucu-cucunya. Masuk. Ya, masuk udah. Ampun. Oke ya, terima kasih. Silakan komen. Kita dukung terus timnas apapun Iya. keputusan-keputusan PSSI. Tentu ada kontroversinya. Silakan dikritik, kritiknya membangun ya Coach Sabto. Pasti. Ki ya. Bung Toel, lanjutkan. Bung Toel lanjutkan. Suara-suara Bung Toel tuh tetap harus didengar sebagai masukan kalau menurut saya. Yang penting fair. Ini karena Berdasarkan sesama analisa yang fair. Menurut gua- sesama ada program ya, tolong dibantu tiki takanya ya kan. Iya, betul. Karena Dan Bung omongan Toel Toel Mas tuh Coach Sabtu sini. 80-90% omongannya bener loh, Bung Toel tuh. Gitu. Cuman
Tapi 10%-nya itu yang kedengeran. Yang di sana Harus ada lupa kalau ada iya. Coach Sabto. Emang cuman dia lawannya Bang Toel ya. Nah, nanti kalau mau ketemu Nggak ada Coach tikinya, ada Coach takanya. Sabto Aryo ketemu Bung Toel ada di Tiki Taka. Ada Oh, di iya. Taka. Dan like and subscribe di sana juga. Iya. Oke. Thank you ya. Thank you, Ki. Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach Sabto. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak. Thank you. Terima Kita kasih ketemu banyak. lagi. Thank you. Kita ketemu lagi lain kali di Politik 442. Jangan lupa komen siapa pemain terbaik dan berapa skor untuk Win ya, 9 Mei. Indonesia dunia di 9 Mei. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.